Hai, kami dari kelompok Natural Language Processing ingin mempresentasikan mengenai analisa emosi dengan YouTube video menggunakan LSVM model. Saya bernama Fernando Brian. Saya Javin. Dan saya dengan Felix Fernando. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa itu sentiment analysis dan emotional analysis. Jadi, sentiment analysis ini adalah mining teks kontekstual yang mengidentifikasikan dan mengekstrasi informasi subjektif dalam materi sumber. Nah, perbedaan sentimen dan emotion itu mempunyai hal yang berbeda. Melihat dari kamus, sentimen mendefinisikan tentang opini dan emotion mengartikan tentang mood. Nah, di sini tidak ada kesepakatan menganalisa riset dari topik ekspresi dan menemukan versi oleh para peneliti dan ilmuwan ya. Nah, slide selanjutnya, bagaimana cara mereka bekerja? Ada 2 poin yang harus dilakukan. Yang pertama, kita melakukan ekstraksi pada YouTube database. Nah, setelah itu kita akan melakukan training pada modelnya. Nah, jadi untuk tahap pertama dari aplikasinya itu dia ekstraksi YouTube datasetnya dulu dari YouTube dataset. Ini kita bisa lihat code-nya nih. Nah, kami menggunakan 2 library yang dari luar, yaitu PyTube sama Request. Dan ada regular expression juga buat parsingnya nanti. Jadi itu diawali dengan kita milih dulu username atau channel mana yang mau kita gunakan sebagai datasetnya. Terus nanti kita dapetin URL untuk video-video yang diupload oleh channel tersebut. Nah, untuk line 21 itu sampai ke bawah, loopingnya itu untuk mendapatkan link-link URL yang tadi kita request dari channel tersebut. Jadi link-linknya ini kita masukin ke dalam satu list. Nah, habis dimasukin dalam satu list, kita panggil function YouTube dari library PyTube yang tadi untuk mengekstrak subtitlenya. Subtitlenya lalu kita bisa bikin jadi bentuk dataset. Kita masukin ke dalam file txt. Nah, untuk line 47 sampai ke bawah itu loopingnya itu digunakan untuk menghilangkan unique characters dari subtitlenya. Jadi intinya itu kayak lemmatization lah. Nah, jadi kita sekarang coba demo sebentar untuk code-nya. Bisa dilihat foldernya. Nah, itu dia menambahkan dataset txt-nya yang sudah diekstrak dari channel yang dipilih. Jadi sekian itu dari yang bagian YouTube. Sekarang kita akan melanjutkan ke code, datasets, dan trainingnya. Jadi kelompok kami menggunakan GitHub. Orang yang bernama Aditya telah membuat codingan sentiment analysis dengan jelas dan rapi. Jadi setelah itu kami menggunakan code-nya dia sebagai base code API-nya. Lalu kita mencoba training modelnya. Training modelnya itu kita menggunakan LSVM dan juga dataset yang kita gunakan itu dari data.world. Kalau kita bisa lihat dari sini, nah ini adalah code-code yang telah kita sudah perbarui. Jadi pertama kita import library-nya. Ini ada NLTK corpus, ini itu untuk mengimport stop word yang akan kita gunakan seterusnya, dan ini std classifier itu untuk modelnya yang akan kita perbuat. Di sini kita akan mengerit data CSV dari data.world ini yang tadi seperti dijelaskan pada PowerPoint. Dan jika ada datasetnya, nah di sini ada tweet ID, tweetnya pemilik ID dari Twitter, yang orang yang nge-tweet tersebut. Dan ini sentimennya itu apa yang dia rasakan pada saat itu. Jadi ada empty, sadness, enthusiasm, dan lain-lain. Autornya itu ya penulisnya yang menulis tweet tersebut, yaitu kontennya ini. Apa ini kontennya? Dan seterusnya, setelah itu, nah ini making all letters lowercase, removing punctuation symbols itu pre-processing untuk dari konten-konten dari sini. Sini dibuang-buangin semua, ada beberapa yang nggak dipakai, itu bisa dibuang-buang oleh ini. Jadi biar tidak ada repeat dan juga tidak terlalu banyak
Di sini kita akan membuang kata-kata seperti I, you, we, they, them. Itu karena kata-katanya itu tidak ada manfaat untuk program ini. Jadi kata-katanya itu kan karena jumlahnya terlalu banyak, maka itu tidak berguna. Lemmatization itu dapat mempunyai dua kegunaan. Lemmatization pertama itu membenarkan typo-typo yang ada. Seperti typo kayak di sini listening. Nah, ini kan harusnya bisa jadi listening. Nah, di lemmatization dia dibenarkan. Dan sini kita mencari kata-kata repetisi yang seperti kalau misalkan bahasa Indonesia kata-kata, makna-makna dan lain-lain. Nah, di Inggris pasti tentu ada juga. Makanya itu membuang kata-kata yang direpetisi dan hanya dijadikan satu keutuhan. Karena makna keduanya itu tetap sama. Dan di sini kita membuang 10.000 kata-kata yang paling jarang ditemukan. Misalnya kata-kata yang kayak susah, paracetamol itu kan sangat jarang kan ditemukan kan. Mana tahu ada yang lagi pingin obat, pasti ada, dan ini membuang kata-katanya. Di sini kita memberikan label kepada emotion-emotion yang ada. Jadi kita karena mendrop segitu banyak, jadi kita hanya mempunyai dua, itu sadness dan happiness. Algoritma ini hanya memfokuskan kepada sadness dan happiness. Di sini kita train test split. Di sini kita count factorizer. Dan di sini ya, ini modelnya kita sudah mulai training. Nah, di sini akurasi. Akurasinya nanti akan di-print setelah saya nyalakan. Nah, yang di sini dari sebelumnya kita menggunakan subtitle yang dari YouTube tersebut. Ini saya belum buat yang bisa mengambil folder atau apa karena kita masih dalam cakupan prototype. Jadi kita hanya menyebutkan ininya dengan diketik. Nah, di sini membuang nullnya yang ada. Ini processing sama kayak yang di atas. Di sini kita mulai training lagi, mendapatkan count vektornya, dan di sini udah training. Dan kita akan mendapatkan angka-angka. Kalau 0 dia itu happiness, kalau sadness itu dia itu 1. Nah, kayak di sini kita di sini akan menghitung dari jumlahnya semua. Kita akan mencari persentase. Dan kita sekarang akan coba menyalakan codingannya. Jadi sesuai yang tadi akurasi yang di atas, kita kan kelihatan kan sekarang akurasinya berapa. Yang di bawah sini. Nah, ini akurasi. Jadi akurasi kita punya model menghasilkan nilai segini. Oh, cukup tinggi. Dan di sini ini 0001 itu, ini berarti 0 itu dia happy, sedangkan 1 dia itu sadness. Kita akan dapatkan setelah ini prediksinya. Persentasenya kita dapatkan setelah kita keep, dan di sini ini total 100%. Sekian dari sentiment analysis. Ini yang tadi kita evaluasi, kan kita sudah evaluasi, kita dapat akurasinya ya nggak beda jauh ya, 0,78 juga. Kami itu telah menemukan bahwa akurasi dari model yang kami buat itu cukup tinggi. Karena mungkin cuma ada dua label doang, happiness dan sadness. Conclusion yang ada dalam program yang kami buat, itu model yang kami buat akurasinya cukup tinggi untuk melakukan beberapa testing. Nah, jika model kami di training dengan lebih banyak dataset, pasti akan memvalidasi dengan akurasi yang lebih tinggi. Dan masih banyak cara yang dapat kami gunakan untuk mengembangkan algoritma ini ya. Ya, dasar code yang kita ambil itu dari link di bawah ini, dan dataset untuk trainingnya juga ada di post. Yuk, terima kasih semua untuk mendengarkan.